Sekali lagi, warga kerajaan sorga. Apa kabar? Hari ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Holy Spirit is my life. Sama-sama katakan, 1, 2, 3, Holy Spirit is my life. Artinya apa saudara? Roh Kudus adalah kehidupan saya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul di dalam kesatuan keluarga kerajaan sorga. Amin. Kita sama-sama mau menerima pesan Tuhan yang terupdate, yang khusus buat saudara di tempat ini. Dan pastinya pesan ini semuanya untuk kebaikan. Amin. Untuk kebaikan kita semua. Hari ini kita hanya berbicara mengenai satu orang atau satu pribadi. Dan kita mau mendengarkan sama-sama membicarakan gosip. Kalau gosip senang ya, apa tuh gitu ya. Kita mau mendengarkan gosip hari ini, pesan Tuhan ini mengenai seseorang. Apa tuh gitu ya. Hari ini kita akan mendengarkan gosip mengenai seseorang. Seseorang yang pernah hadir bersama dengan kita di bumi ini. Seseorang yang pernah menolong dan menyelamatkan hidup kita. Dan seseorang yang sangat memberi arti dalam kehidupan kita. Ini yang kita mau bicarakan, seorang ini. Drum standby ya. Hari ini pesan Tuhan saat ini membicarakan satu orang. Tahukah saudara? Tahukah saudara bahwa seseorang itu adalah Roh Kudus. Seorang itu adalah Roh Kudus. Yang kita suka panggil dengan nama Tuhan Yesus. Nah, di minggu-minggu ini semua gereja sedang memviralkan seseorang yang kita bicarakan ini. Yaitu Roh Kudus. Minggu-minggu ini menjadi minggu sebuah peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Mengenai sejarah kelahiran gereja Tuhan. Minggu-minggu ini semua gereja memberitakan tentang hari Pentakosta. Sebagai hari kelahiran dan kebangkitan gereja-gereja Tuhan. Dan hari ini kita berkumpul di gereja Tuhan, amin. Diperdengarkan kembali mengenai karya cipta sorga. Dan yang menghadirkan langsung seseorang tersebut. Hari ini kita sama-sama diperdengarkan kembali mengenai karya sorga yang luar biasa. Yang paling tinggi. Peran utamanya adalah Tuhan sendiri. Wow. Oleh karena itu, warga kerajaan sorga, mari kita sambut kehadirannya dengan tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Holy Spirit ada di tempat ini, amin. Kalau saya bilang Holy Spirit, katakan, yes I am here. Apa artinya? Oke. Holy Spirit. Kalau saya bilang Roh Kudus, saudara katakan, saya siap terima lawatanmu. Oke. Roh Kudus. Kurang meriah. Roh Kudus. Roh Kudus. Holy Spirit. Yes, I am here. Amin. Wah, penyambutannya luar biasa. Roh Kudus ada di tempat ini. Walaupun kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani, tetapi penyambutannya luar biasa. Dan saya yakin Roh Kudus akan segera hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Pentakosta adalah sebuah karya surga dan peristiwa yang terbesar mengenai hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini, mengembalakan sekian tahun, bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya. Kalau saudara masih ada di tempat ini, itu karena Roh Kudus yang membawa saudara ke tempat ini.
Roh Kudus mau supaya saudara berjalan di dalam kehendak-Nya. Berjalan dalam rancangannya yang besar. Jauh lebih besar dari semua rancangan saudara. Apa yang saudara pikirkan tentang kehidupan saudara terlalu minim. Tapi kalau engkau menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, kau akan mengalami hal-hal besar dalam kehidupan saudara. Bahkan apa yang tidak kau pikirkan, Tuhan yang setting dalam kehidupan kita. Amin. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani. Artinya Pentekoste. Pentekoste bukan berarti bahasa Betawi. Ape, bukan ya. Ini bahasa Yunani. Artinya ke-50. Dari Yesus menampakkan diri, selama berapa lama Tuhan Yesus menampakkan diri? Setelah kebangkitannya 40 hari. Lalu setelah 40 hari terhitung hari apa tuh? Kenaikan hari apa kemarin? Hari Kamis kan kita ibadah. Hari Jumat dihitung hari pertama sampai nanti ke 10 hari. Di situ adalah hari Pentakosta. Ribuan tahun yang lalu pernah terjadi. Dan kita merayakan kembali dengan doa 10 hari di tempat ini. Dan malam ini adalah hari yang ketiga. Saya percaya setiap malam kita di-charge. Manusia rohani kita di-charge. Amin. Jadi pas hari 1 kita sudah mulai di-charge, hari kedua di-charge. Walaupun charge-annya dikit, tergantung kita colokannya benar enggak waktu kita datang di hari yang kita hadir. Saat kita datang kita enggak colokin gimana mau di-charge. Artinya dicolokin kita terkonek dengan Tuhan, terkonek dengan Roh Kudus dengan membawa kerinduan dan rasa haus kita di dalam doa 10 hari. Amin. Apakah yang ikut doa 10 hari pertama diberkati oleh Tuhan? Dilawat oleh Tuhan? Hari kedua, anak-anak muda diurapi oleh Tuhan. Dan malam ini pasti ada yang terjadi, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Amin. Nah, kita sama-sama belajar tentang arti kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara mesti paham dulu mengenai arti kehadiran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saya, apa yang terjadi ya? Tuhan kasih kepada kita semua 3M. Lebih gampang diingat ya. Ada 3 arti kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya. Kita lihat M yang pertama. M yang pertama adalah Roh Kudus hadir untuk menyelamatkan orang percaya. Kenapa kita diselamatkan? Karena kita sebenarnya bukan orang yang menerima keselamatan, tetapi menerima penghukuman. Karena kita sudah melanggar hukum Tuhan. Kejadiannya bagaimana Pak Gembala? Kejadiannya waktu terjadi di Taman Eden. Oleh satu orang, jadi semuanya keturunan berdosa. Kita ada dosa keturunan. Dan itu yang membuat akan ada penghukuman kekal yang akan kita alami. Namun kehadiran Roh Kudus hadir untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita ada di dalam kehadiran Roh Kudus setiap hari, maka penghukuman itu dibatalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa diri kita kepada keselamatan di dunia ini dan keselamatan di kehidupan yang kekal. Kalau saudara menjadi seorang Kristen atau saudara mengenal Roh Kudus, mengenal Tuhan, dan saudara hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari, saudara bukan saja mendapatkan keselamatan kekal, tapi saudara mendapatkan keselamatan di dunia ini. Kalau orang-orang kerajaan sorga, pasti nanti akan pulang ke perumahan kerajaan sorga. Kita hidup di muka bumi ini bukan untuk kembali ke surga.
Karena warga kerajaan sorga, so pasti nanti akan pulang ke surga. Kita harus pahami bahwa kita diizinkan di bumi ini untuk sebuah tugas kerajaan sorga. Amin. Katakan tugas kerajaan sorga. Kita ada di muka bumi ini bukan karena kita mau mencari sorga. Bukan. Justru kita mendatangkan sorga di dalam diri kita. Kita mendatangkan sorga turun ke bumi ini. Amin. Wah, ini bedanya. Kita menjadi orang Kristen bukan untuk mendapatkan sorga. Justru sorga harus hadir di dunia ini. Justru kebalikannya, sorga harus hadir di dalam kehidupan kita dan di tengah dunia ini. Karena apa? Karena bumi ini sebenarnya adalah ciptaannya Tuhan. Kita harus kamirkan kota ini, di mana kita berada dengan nilai-nilai sorga yang ada dalam diri kita. Amin. Warga kerajaan sorga, kita tidak akan bisa sampai kepada keselamatan kehidupan kekal kalau kita di dunia ini saja masih berjuang setiap hari agar diluputkan dari kecelakaan, diluputkan dari musibah, diluputkan dari hal-hal yang negatif. Setuju? Tahukah artinya bahwa kita setiap hari membutuhkan yang namanya keselamatan? Orang Kristen tidak hanya butuh keselamatan kekal, tetapi butuh keselamatan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya, kita butuh keselamatan kekal. Dan kita butuh keselamatan setiap hari. Menurut saudara, apakah saudara bisa dengan segala kewaspadaan dan segala harta saudara bisa menjamin saudara bisa mendapatkan keselamatan setiap hari? Saya ulang sekali lagi. Menurut saudara dengan segala kewaspadaan, kepintaran saudara, dengan segala harta saudara bisa menjamin saudara selamat setiap hari? Tidak bisa. Untuk itulah Pentakosta hadir. Untuk itulah Roh Kudus, Roh Tuhan harus hadir di muka bumi ini, masuk ke dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Warga kerajaan sorga, dalam hidup ini, saudara jangan pernah lupa bahwa di dalam diri kita itu selalu diberlakukan yang namanya hukum natural dan hukum supranatural. Kalau saudara menganggap bahwa saudara tidak butuh Tuhan, berarti saudara sedang melanggar satu hukum. Atau saudara sedang mentiadakan hukum satu lagi yang pada dasarnya itu ada di dalam diri saudara. Oleh karena itu dalam hidup ini, dalam diri kita sudah disetting ada dua hukum. Hukum natural dan hukum supranatural. Amin. Yang mengerti katakan amin. Keselamatan kita setiap hari itu ternyata ditentukan oleh kedua hukum ini. Kalau salah satu hukum tidak aktif, tidak bekerja di dalam diri kita, maka kita akan kesulitan. Setuju? Kalau saudara main-main dengan hukum natural, saudara sudah waktunya harus makan, saudara nggak makan dalam satu hari, padahal orang tua sudah bilang kamu harus makan. Kalau nggak makan pasti sakit. Ada hukum natural. Namun kalau satu lagi hukum supranatural tidak bekerja, tidak aktif dalam diri kita, itu bisa mencelakakan kita juga. Kalau kita nggak makan makanan rohani setiap hari, kalau kita tidak makan makanan rohani setiap hari, saya mau kasih tahu apa adanya. Saudara akan kesulitan. Harusnya saudara selamat. Saudara mendapatkan kesulitan. Kesulitan seperti apa Pak Pendeta? Keselamatan seperti apa sih?
Kita sering membuang-buang waktu kita karena kita tidak memperlakukan hukum supranatural di dalam diri kita. Harusnya kesuksesan kita harus lebih cepat. Tapi karena kita tidak memperlakukan hukum supranatural yang sangat berhubungan dengan jiwa kita, dengan hati kita, maka tertundalah. Harusnya saudara sudah mendapatkan 7 keselamatan, 7 keberhasilan, 7 keberuntungan. Karena saudara tidak memperlakukan hukum supranatural, maka saudara baru dapat 3 keberhasilan, 3 keberuntungan. Amin. Karena itu saudara harus lakukan hukum supranatural. Hukum supranatural apa aja? Ada di sini Bapak Ibu. Karena itu kita harus belajar baca setiap hari. Ini adalah manual book. Kita adalah produk sorga. Dan ini ketentuannya. Manual book, kalau saudara membeli TV ada syarat dan ketentuan. Inilah Alkitab. Produknya adalah kita. Kita akan bekerja sesuai fitur pemerintahan kerajaan sorga. Sekali lagi, diri kita akan bekerja sesuai fitur pemerintahan kerajaan sorga kalau kita memperlakukan hukum supranatural ini di dalam diri kita. Dan kita harus baca. Siapa diri saudara ditentukan dari firman Tuhan ini. Amin. Dan itu akan menentukan keselamatan yang saudara akan terima di dunia ini. Amin. Saya boleh kesaksian ya. Beberapa minggu yang lalu, mobil saya ditabrak, pintu sebelah kiri. Karena saya bawa seorang, antarkan ke bandara, pas buka pintu, yang turun dari mobil saya tidak lihat, dihantam dari kiri. Padahal itu area untuk pemberhentian, untuk nurunin orang-orang ya begitu ya. Nah, akhirnya yang nabrak itu marah sama saya. Bapak salah, kenapa dia buka pintu nggak lihat-lihat? Akhirnya saya coba sedikit pembelaannya gitu ya. Posisinya Bapak, saya sudah buka pintu dulu, baru Bapak jeger tabrak. Bukan mobil jalan, dek gitu, kita salah. Akhirnya tetap kekeh. Yang ada di pikiran saya, bagaimana saya bisa menyelamatkan hati saya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Akhirnya, oh ya kita ke polisi saja. Ya terserah. Atau saya kasih usul gini Pak, karena Bapak nabrak saya dan saya salah, saya gantiin mobil Bapak, spionnya hancur, saya gantikan, Bapak ganti ketok magic, pintu saya nggak bisa ketutup. Gimana? Pas tanya, wah ini ada marga ini ya. Saya nanya, Bapak Kristen Katolik, yaudah Pak, kita sama-sama anak Tuhan. Bapak ganti saya ganti Bapak, setuju? Saya tahu, dia bilang mahal nih spion saya mahal, nggak apa-apa. Akhirnya kita ke BSD, akhirnya selesai ganti dan kita bisa ngobrol. Kalau saya mau lakukan pembenaran, saya sangat bisa. Tapi batin dan jiwa hati saya tidak selamat. Warga kerajaan sorga, dan pada saat terakhir saya duduk, saya bilang begini, Pak, gak apa-apa saya ganti. Yang penting saya bisa jaga hati saya kesaksian. Akhirnya saya ketemu, ngobrol, justru saya bisa mendoakan orang tersebut. Nah, kondisi seperti ini, kita bisa menjaga hati, kita bisa menyelamatkan hati kita. Amin. Kok bisa ya? Bisa. Karena saya mau belajar setiap hari hukum-hukum supranatural. Sehingga pada saat ada ujian kehidupan, kita menyelamatkan batin dan hati kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Ini yang pertama. Kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan keselamatan.
bukan saja kehidupan kekal, tetapi keselamatan di dunia ini setiap hari. Amin. Karena itu saudara harus mengundang Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Setiap pagi, saudara harus undang Roh Kudus, aku mengundang engkau masuk dalam hidup saya, dalam aktivitas saya hari ini. Amin. Kalau saudara undang tiba-tiba ada ujian masalah di jalan dalam pekerjaan, saudara lebih bijak, lebih tenang. Apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus lebih kuat mendominan. Tahan, tenang. Tuhan, Roh Kudus langsung kasih hikmat. Ini yang harus kamu katakan. Kita semua harus mengalami. Amin. Kalau Roh Kudus yang membawa hidup kita, dia akan bawa kepada keselamatan. Amin. Kalau tidak ada Roh Kudus, mungkin sudah pukul-pukulan itu di bandara. Dan kemungkinan saya yang menang. Yang besar. Satu pukul aja, nggak tumbang bohong gitu. Gembala saudara dulu bela diri gitu kan. Dan pernah ikut seleksi PON gitu ya. Tapi semua dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Warga kerajaan sorga, ini yang pertama, Roh Kudus akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus hadir untuk menguduskan orang percaya. Ibrani 12 ayat 14b mengatakan begini ya, ini saya catat di atas. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kalau kita tidak mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, mata kita buta. Kita butuh menghadirkan Roh Kudus setiap hari, amin. Kalau kita menghadirkan Roh Kudus, mata kita terbuka dan bisa melihat rencana Tuhan, visi Tuhan, misi Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, artinya bahwa kita sedang menyatukan kapasitas Tuhan di dalam diri kita. Wow. Sebegitu besarnya dampak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau sedemikian besarnya, kenapa kita nggak mau mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita? Saudara masih anggap diri saudara mampu. Saya mau kasih tahu, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari musuh yang siap diterkamnya. Dan saudara menurut saudara kuat, saudara itu ternyata lemah bagi iblis. Warga kerajaan sorga. Saat kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita, artinya sama dengan kita menyatukan kapasitas Tuhan di dalam hidup kita. Wow, saudara harus alami ini. Saudara harus alami ini. Kalau enggak kapasitas saudara segini aja. Kecil-kecil terus. Kapasitas saudara kecil tetapi sombongnya besar. Halo, warga kerajaan sorga. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu untuk hidup kudus. Sebab pada tertulis, kuduslah kamu sebab aku Tuhan kudus. Amin. Saat kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita, ada kekudusan Tuhan bergerak masuk di dalam diri kita. Dan kita akan tahu apa yang kita katakan, keputusan apa yang kita lakukan di tengah dunia ini. Amin. Saudara lebih mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kalau saudara mengundang Roh Kudus. Saudara semakin paham supaya saudara tidak serupa hidup dengan dunia ini.
Dunia ini ditunggangi oleh setan. Kalau saudara tidak mengundang Roh Kudus, maka setan akan masuk nyelonong ke dalam hidup saudara. Karena kalau Roh Kudus atau Tuhan itu perlu diundang masuk. Tapi setan gak perlu diundang. Datang dan pergi sesuka dia. Kekudusan Tuhan itu adalah terang. Amin. Terang ini nggak bisa bersatu dengan gelap. So pasti tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau saudara mengundang Roh Kudus masuk, saudara sedang mengundang terang Kristus. Saudara sedang membentuk kekudusan di dalam diri saudara. Saudara sedang memisahkan diri saudara dengan dunia ini. Kekudusan Tuhan ini melindungi kita dari semua kegelapan. Walaupun kita berjalan dalam kegelapan, tapi terang firman Tuhan selalu menerangi jalan kita. Amin. Dan ini yang membuktikan bahwa kekudusan Tuhan ini melindungi kita. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam lubang. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan akhirnya masuk ke dalam dosa, lubang dosa, dan saudara menikmati. Dan saudara hidup dalam penghukuman. Saudara dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis. Oleh karena itu saudara harus mengundang Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Amin. Ini yang kedua. Yang kedua adalah Roh Kudus hadir dalam hidup saudara untuk menguduskan saudara. Menguduskan ini artinya apa? Saudara akan dipisahkan. Saudara akan dilindungi. Saudara akan menjadi anak-anak terang di dunia ini. Amin. Yang ketiga, yang ketiga. Roh Kudus hadir memberi kehidupan. Roh Kudus hadir memberi kehidupan bagi orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi yang hadir dikhususkan bagi orang percaya. Dikhususkan bagi orang percaya. Untuk memberikan sebuah kehidupan yang baru. Amin. Kenapa Tuhan tahu? Kenapa rohku harus menjumpai manusia? Aku harus hadir di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia kehidupannya sudah rusak. Sudah dicemari oleh dosa. Namun kata Roh Kudus, aku harus hadir. Dan aku harus diterima oleh orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya aku memberikan kehidupan yang baru kepada orang-orang percaya. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Kalau saudara tidak mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara, maka hukum dosa itu masih tetap ada di dalam diri saudara. Karena itu saudara harus mengundang Roh Kudus, amin. Amin. Amin ya, jangan cuma teori, tetapi undanglah Roh Kudus. Mungkin pada awalnya saudara canggung. Oh, orang yang gak ada kok gue undang ya. Itu namanya saudara sedang hidup dalam hukum supranatural. Roma 8 ayat 11 berkata begini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan apa? Menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mungkin secara kasat mata kita sama-sama berjalan dengan orang dosa sama. Tapi saat kita mengundang Roh Kudus, ada dimensi kehidupan yang berbeda dengan orang berdosa di sebelah saudara. Amin. Ada sinar kemuliaan Tuhan di sekeliling saudara. Saya ingat sekali dulu saya pernah di santet ya, saya ingat sekali.
Lalu pas besoknya dia bilang, kamu tuh saya serang tadi malam. Tapi di sekelilingmu ada sinar yang gak bisa tembus ke dalam. Kalau saudara mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara, maka ada kehidupan yang baru. Amin, di dalam diri saudara. Nah, gereja Tuhan ini harus menyampaikan kabar baik ini. Hari Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus harus disampaikan. Saya boleh bertanya, kenapa sih ini ada hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus? Bukannya dulu pada perjanjian lama ada Roh Tuhan juga yang hinggap di dalam diri orang. Kenapa harus ada nama label baru Pentakosta? Bedanya apa sama perjanjian lama? Roh Tuhan juga ada di sana. Bedanya apa saudara? Kalau waktu perjanjian lama Roh Tuhan hanya hinggap kepada orang-orang khusus, nabi-nabi Tuhan, orang-orang tertentu. Tetapi hari-hari Pentakosta ini, Roh Tuhan diberikan kepada semua, katakan semua orang percaya. Siapapun dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Hari Pentakosta adalah hari penggenapan untuk semua orang yang mau menerima kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Hari Pentakosta adalah hari penggenapan untuk siapa? Untuk semua orang percaya. Untuk menerima kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupannya. Wow, luar biasa. Jangan hidup sendiri. Ajak Roh Kudus bersama kita. Amin. Kalau yang ini saya katakan, menurut saudara ini kabar baik apa kabar buruk? Untuk kebaikan kita atau bukan? Kalau ini kabar baik dan untuk kebaikan kita, tapi kenapa masih ada orang percaya tidak menerima Roh Kudus dalam hidupnya? Ada masalah apa sebenarnya? Ada masalah apa? Kita harus menerima Roh Kudus, amin. Amin, jangan lupa. Jangan lupa, di dalam diri kita ada unsur natural dan unsur supranatural. Di dalam diri kita bukan cuma tubuh dan jiwa, bukan cuma tubuh casing doang. Tetapi dalam diri manusia yang membedakan sama binatang, kita ini memiliki roh, memiliki kekekalan, kehidupan kekekalan. Tinggal kita kekekalannya di mana? Di tempat penghukuman neraka atau tempat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kekal pemerintahan, perumahan kerajaan sorga. Amin. Perhatikan kalimat saya ya. Saya mau membuli iblis dengan kalimat-kalimat saya. Mulai dari hari peristiwa kebangkitan, penampakan diri Yesus selama 40 hari, dan apalagi peristiwa kenaikan Yesus. Iblis sudah mulai takut, dengkulnya gemeter, stres dan depresi, mulai kehilangan akal sehat ini iblis. Saudara jangan sedih kalau iblis stres. Kok iblis stres? Kehilangan akal? Justru, yes, rasain loh gitu ya. Sebab iblis tahu jika tujuan hari Pentakosta ini bisa terrealisasi, yaitu rohnya Tuhan bisa masuk dalam kehidupan orang percaya dan benar-benar hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka ini berarti sekak mati, berarti ini adalah masalah besar. Ini sekak mati dan akhirnya iblis bilang begini, pakai bendera putih, melambaikan tangan, aku menyerah, aku gak bisa sanggup lagi. Aku gak sanggup bisa masuk ke dalam orang percaya itu, karena orang percaya itu ada Roh Kudus di dalamnya. Dia cari
orang-orang percaya yang tidak pernah mengundang Roh Kudus? Apakah ada di antara saudara yang gak pernah mengundang Roh Kudus? Dia lari ke sana. Dia mencoba mencuri waktu saudara. Dia mencuri dan menguasai pikiran, menguasai hati, dan menguasai hidup saudara. Saya mau kasih tahu di tempat ini pesan Tuhan. Kita harus mengundang Roh Kudus. Banyak mengundang Roh Kudus dalam hidup saudara. Daripada mendingan. Daripada cilaka, mendingan undang Roh Kudus, sudah pasti aman. Amin. Pada saat manusia dan kita semua menerima kepenuhan Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, iblis, setan, roh-roh jahat tidak akan pernah bisa mengusik kita lagi. Tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita lagi. Amin. Karena kita sudah dipengaruhi oleh hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Wow. Karena itulah setiap tahun, bukan setiap bulan loh. Makna Pentakosta ini sangat-sangat penting harus disampaikan bagi kita semua. Gereja-gereja Tuhan ada yang melaksanakan doa 10 hari. Ada yang tidak. Coba bayangkan ya, biasanya dibuat setahun kali saja doa 10 hari. Ini masih banyak orang yang percaya tidak yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi itu gereja tidak mengadakan doa 10 hari loh. Dibuat doa 10 hari aja masih kurang, tidak mau hidup dalam dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi ditiadakan. Karena itu, kita pelayan-pelayan pengurus gereja, kita bayar harga, amin. Supaya jemaat, keluarga KHC semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya ucapkan terima kasih buat semua departemen doa khususnya dan pengurus-pengurus, pelayan-pelayan. Waktu kita jadi terambil lagi buat doa 10 hari. Tapi kita berpikir demi kebaikan keluarga besar GBKHC. Supaya diselamatkan, supaya dikuduskan, supaya dihidupkan dalam kehidupan yang baru. Kita rela berkorban, amin. Amin, kita berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan berkorban perasaan bagi pekerjaan Tuhan, amin. Warga kerajaan sorga, Galatia 2 ayat 20 berkata begini. Yang ketiga ya. Namun orang-orang yang sudah terima Roh Kudus akan berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, oleh hukum-hukum Tuhan. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi warga kerajaan sorga, manusia memerlukan Roh Kudus di dalam hidupnya, amin. Belum semua ya. Manusia memerlukan Roh Kudus dalam hidupnya. Manusia perlu hidup bersama Roh Kudus setiap hari. Manusia perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Yang amin masih 30%. Yang lain butuh Roh Kudus enggak nih? Manusia perlu hidup bersama Roh Kudus setiap hari. Manusia perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Kalau manusia tidak hidup dipenuhi Roh Kudus, maka roh jahat akan berjuang dengan mudah dan berhasil merusak kehidupan saudara. Oleh sebab itu kita butuh kehadiran Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Amin. Katakan bersama dengan saya memerlukan Roh Kudus dalam hidup saya.
Saya perlu hidup bersama Roh Kudus setiap hari. Saya perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Mari kita baca ini ya dari atasnya. 1, 2, 3. Saya memerlukan Roh Kudus dalam hidup saya. Amin. Setiap hari kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di depan ini ada gelas teh. Menurut saudara, bagaimana supaya air teh ini menjadi putih? Saudara tidak bisa hanya menuangkan air bening ke dalam teh. Bicara kehidupan, bicara setiap hari. Saya ulang lagi alat peraga ini. Mudah-mudahan harapan saya kesekian kali alat peraga ini bisa menjadi sebuah pola kehidupan saudara untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kalau saudara hanya seminggu sekali, saudara tetap belum bersih, masih tercemar oleh dosa. Saudara baca firman-Nya nggak pernah, ya sudah. Ke gerejanya bolong-bolong, sebulan 2 kali. Galatia 5 ayat 16 bilang seperti apa? Satu orang bacakan buat kita semua. Ini ayat favorit saya. Kalau saudara mau hidup dipenuhi Roh Kudus, lakukan itu setiap hari, bukan setiap minggu. Galatia 5 ayat 16, silakan pakai mic. Galatia 5 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saat kita hidup oleh roh setiap hari, maka kita tidak akan mengikuti keinginan dosa. Karena itu gembala bisa melihat intensitas saudara dalam kehidupan rohani, itu akan menentukan engkau kompromi sama dosa atau tidak. Hidup oleh roh adalah setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari mengundang Roh Kudus, setiap waktu memuji Tuhan, setiap hari dan setiap waktu saudara mengundang Roh Kudus, baca firman Tuhan, dengar lagu rohani, bersyukur sama Tuhan setiap hari. Ini yang dikatakan namanya hidup. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kalau belum bening terus sampai kau benar-benar hidup oleh roh. Amin. Amin. Saya libur dulu sekali-kali pagem, ya nggak apa-apa sekali. Pertemuan keluarga nggak apa-apa, yang penting di sana jadi berkat. Tapi jangan keenakan gitu ya. Oke, hidup oleh roh seperti ini. Amin. Warga kerajaan sorga, kalau kita sudah mulai paham akan ketiga arti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita melalui pesan khotbah hari ini, yaitu pertama adalah Roh Kudus menyelamatkan. Yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus menguduskan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kehidupan. Holy Spirit is my life. Kalau kita mengerti ketiga bagian ini, maka tema ini genap dalam kehidupan kita. Kita katakan bersama ya, Holy Spirit is my life. 1, 2, 3. Holy Spirit is my life. Ketiga bagian ini, arti ini harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka saya yakin bahwa saudara hidup di dunia ini, walaupun masalah silih berganti, namun ada keselamatan yang selalu hadir dalam kehidupan saudara setiap hari. Amin. Ada kekudusan Tuhan yang selalu melindungi diri kita dari semua dosa-dosa dan semua serangan iblis yang mencoba datang setiap hari. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita setiap hari kita undang, maka kita memang hidup, namun bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin.
Kalau ketiga ini bagian dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, Immanuel, selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Warga kerajaan sorga. Penyertaan-Mu sempurna